de pertama. Langsung heboh. Libas murid Marc Marquez. Veda Ega Pratama jadi ancaman serius di Moto3 Amerika. Bos Aspar mengaku kaget hingga akhirnya memberi pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lah cok. Hahaha. Tak ada yang menyangka, bahkan sebelum balapan benar-benar dimulai, satu nama sudah mengguncang paddock. Suasana menjelang sesi latihan bebas pertama Moto3 Amerika 2026 mendadak berubah. Bukan karena insiden besar, bukan karena kecelakaan, melainkan karena satu performa yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Nama itu adalah Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia ini kembali mengirim sinyal yang sangat jelas bahwa apa yang ia tunjukkan di Brasil bukanlah kebetulan. Bukan sekadar momen, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sorotan terhadap Veda bahkan sudah datang sejak sebelum ia mengaspal di Amerika. Media Spanyol mulai menyorotnya setelah ia sukses mencuri perhatian dengan podium di Brasil. Dan kini, menjelang seri Amerika, nama Veda menjadi salah satu yang paling diperbincangkan. Bayangkan, seorang rookie baru berusia 17 tahun, namun sudah mampu mengguncang persaingan di kelas Moto3. Hasilnya pun berbicara. Finish di posisi kelima di Thailand, lalu melonjak ke podium ketiga di Brasil. Membuat namanya kini bertengger di posisi 3 besar klasemen sementara Moto3 2026. Sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Terlebih, ia harus bersaing dengan nama-nama besar yang sudah lebih dulu memiliki pengalaman di level ini. Di antaranya, Maximo Quiles, murid dari legenda balap dunia Marc Marquez, serta Marco Morelli, yang dikenal sebagai salah satu talenta kuat di grid. Namun yang terjadi di lintasan justru di luar dugaan. Veda, yang menjadi salah satu pembalap termuda di antara para rookie musim ini, tidak terlihat gugup, tidak terlihat ragu. Sejak sesi latihan bebas, ia langsung tampil impresif. Setiap lap dijalani dengan presisi. Setiap tikungan ditaklukkan dengan penuh perhitungan. Ia seolah tidak hanya memahami lintasan, tetapi juga menguasainya. Dengan motor Honda milik Honda Team Asia, ia bahkan terlihat mampu mengimbangi bahkan melampaui kecepatan para rivalnya. Termasuk Maximo Quiles. Ya, pembalap yang dikenal sebagai murid Marc Marquez itu harus merasakan langsung tekanan dari Veda. Sebuah duel yang mungkin hanya terjadi dalam hitungan detik di lintasan. Namun dampaknya terasa hingga ke paddock. Sorotan pun langsung mengarah ke satu tim, Aspar Team. Beberapa sumber menyebutkan suasana di dalam tim mulai berubah setelah melihat performa Veda, bahkan sejak Brasil. Ketegangan mulai terasa, kewaspadaan mulai meningkat. Dan yang paling mengejutkan, pernyataan dari pihak tim yang mengakui bahwa mereka cukup terkejut dengan perkembangan pesat pembalap muda Indonesia tersebut. Sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa Veda kini tidak lagi dianggap sebelah mata. Dan memang reaksi itu tidak berlebihan. Karena jika melihat perjalanan sejak awal musim, grafik performa Veda terus menanjak. Dari Thailand ke Brasil dan kini di Amerika, ia terus berkembang. Namun yang membuatnya semakin berbahaya bukan hanya kecepatannya, melainkan cara ia mencapainya. Veda tidak terlihat memaksakan diri. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Sebaliknya, ia tampil tenang, fokus, dan sangat terkontrol. Sebuah kombinasi yang biasanya dimiliki oleh pembalap berpengalaman, bukan rookie. Dan disinilah letak ancaman sebenarnya. Karena ketika kecepatan bertemu dengan ketenangan, hasilnya adalah konsistensi. Dan konsistensi adalah kunci untuk menjadi juara. Kini, pesan itu sudah sangat jelas. Sesi latihan bebas pertama mungkin hanya awal, namun disitulah kekuatan mulai terlihat. Dan Veda sudah menunjukkan bahwa ia siap bersaing, siap menantang, dan mungkin siap mendominasi. Pertanyaannya sekarang, apakah performa luar biasa ini akan terus berlanjut hingga kualifikasi, bahkan balapan? Ataukah para rivalnya termasuk Quiles akan menemukan cara untuk menghentikannya? Satu hal yang pasti, jika Veda terus melaju seperti ini, maka targetnya bukan lagi sekedar podium, melainkan kemenangan. Dan mungkin awal dari sebuah sejarah baru bagi Indonesia di panggung balap dunia. Jujur saya bukan penggemar balap dari dulu, tapi saya lihat Veda di Moto3, saya jadi ikut ngikutin.
Cara dia balapan itu beda, tenang tapi pasti. Di Amerika kemarin juga kelihatan banget dia nggak panik walaupun lawannya pembalap-pembalap yang lebih berpengalaman. Menurut saya, ini bukan cuma soal bakat, tapi juga hasil kerja keras yang konsisten. Bangga banget lihat anak Indonesia bisa sampai di titik ini. Yang bikin saya kagum dari Veda itu bukan cuma hasilnya, tapi prosesnya. Dari Thailand sampai Brasil, lalu ke Amerika, grafiknya naik terus. Jarang banget ada rookie yang langsung klik seperti ini di Moto3. Biasanya butuh waktu lama buat adaptasi. Kalau dia bisa jaga konsistensi, bukan tidak mungkin kita bakal lihat dia jadi penantang serius musim ini. Saya nonton balap karena keluarga, tapi sekarang malah lebih semangat sendiri karena ada Veda. Cara dia mengendalikan motor itu terlihat dewasa sekali untuk usianya yang masih muda. Apalagi waktu lawan pembalap seperti Quiles, dia tetap percaya diri. Ini bukan cuma soal teknik, tapi juga mental. Salut sekali. Menurut saya, Veda ini punya aura pembalap besar. Bukan cuma cepat, tapi tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Itu yang bikin dia bisa tetap konsisten di depan. Banyak pembalap cepat, tapi nggak semua punya kecerdasan balap seperti ini. Kalau terus berkembang, masa depannya cerah banget. Yang menarik dari Veda itu cara dia belajar. Dari setiap seri terlihat ada peningkatan yang jelas. Ini menunjukkan dia bukan cuma mengandalkan insting, tapi juga memahami teknis balapan. Di usia yang masih sangat muda, punya pola pikir seperti ini adalah keunggulan besar. Tinggal bagaimana dia terus menjaga fokus. Saya lihat balapan di Brasil dan langsung merinding waktu dia naik podium. Itu benar-benar momen yang bikin bangga. Apalagi sekarang di Amerika, dia masih bisa tampil kompetitif sejak sesi latihan. Artinya performanya stabil, bukan kebetulan. Semoga kedepannya bisa terus seperti ini. Sebagai anak muda, saya merasa Veda ini inspirasi banget. Di usia yang masih belasan tahun, sudah bisa bersaing di level dunia. Itu nggak mudah. Banyak tekanan, banyak ekspektasi, tapi dia tetap tenang. Ini yang menurut saya paling luar biasa. Bukan cuma skill, tapi mentalnya juga kuat. Kalau lihat dari cara dia balapan, Veda ini tipe pembalap yang efisien. Nggak buang energi, nggak terlalu agresif tanpa arah. Tapi sekali ada peluang, langsung dimanfaatkan. Itu tanda pembalap cerdas. Saya yakin kalau terus seperti ini, dia bisa lebih dari sekadar podium. Yang saya suka dari Veda adalah konsistensinya. Banyak pembalap yang sekali bagus, habis itu hilang. Tapi Veda justru terus naik performanya. Dari Thailand, Brasil, sampai sekarang di Amerika, dia selalu menunjukkan progres. Ini yang bikin saya yakin dia punya masa depan panjang di Moto3.